aku sekarang ada di booth-nya Karoseri Tentrem atau pada gelaran Gias 2022 kali ini. Karoseri Tentrem memamerkan 3 unit bus. Dan semuanya ini menurutku tergolong baru ya. Merupakan inovasinya dari Karoseri Tentrem. Dia menghadirkan bodi Avante H8 dan di sana ada Avante H7 AB atau aluminium body. Dan satu lagi medium base body terbarunya Karoseri Tentrem yang dinamain Tentrem Navigator, penerusnya Venom dan New Venom. Seperti apa sih detail dari bus-bus ini dan apa sih spesialnya? Ikuti terus videoku kali ini. Ayo kita langsung aja masuk ke dalam interior dari bis Avante H8 yang didisplay oleh Karoseri Tentrem. Yuk. Avante H8 Grand Signature. Dia pakai konstruksinya ini pintu tengah, tapi tengahnya ini tengah banget teman-teman. Yuk sini yuk. Itu tengahnya ini pas loh antara ban belakang sama ban depan itu posisi tengah. Biasanya kan nggak ke sini ya. Ini dia di tengah. Beda banget nih. Oh, gara-gara ini mungkin. Ini harusnya tangganya digeser ke sini kan. Ini dibuat untuk kayak kandang macan teman-teman. Buat istirahat kru kayaknya. Tapi kok semewah ini ya? Lihat nih. Asli mewah banget di sini. Gokil. Yuk kita langsung aja naik. Ini tangganya agak lumayan curam nih, teman-teman. Bis ini tuh speknya luar biasa banget, teman-teman. Misalnya nih ya, ini kan pandangannya los nih ya. Ke sini. Nah, ini bisa ada remote, misalkan di off gini, langsung burem. Loh, misalkan di on gini, wah, langsung gini. Langsung kita bisa lihat bagian depan. Pintunya ini bisa ditutup gini. Nah, gini. Bentar. Kita buka lagi ya. Nah, nih. Silakan. Terus satu lagi teman-teman. Ini kan kosong ya. Nah, ini kosong ya. Ini kalau dipencet ini akan muncul sesuatu. Wah, muncul nih. Lihat nih. Wah, TV-nya segede gini, berapa inch ini? Sekitar hampir 50-an inch nih. Langsung full nutupin gini. Ini keren banget ini, asli. Ini seatnya ini menggunakan seat terbarunya Rimba Kencana teman-teman. Jadi misalkan dinaikin gini ya, ini juga dinaikin, ini leg rest-nya akan nyambung nih. Nah gini, jadi bisa dibilang ini triple leg rest gini teman-teman. Dan ini semua ini diatur secara elektrik. Di bagian belakang ini ada kayak mini pantry teman-teman. Ini ada dispenser. Terus ini ada apa ya ini ya? Tempat nampung air lah. Terus ini ada kayaknya kompor listrik deh. Terus ini bisa dibuka tutup gitu teman-teman. Nah gini. Loh. Mewah banget gak sih? Kita buka lagi. Nah kita sekarang masuk ke ruangan ini. Oke? Yuk. Nah ini adalah ruangan yang digunakan untuk semisalkan owner dari bus ini pengen karaoke atau apa gitu. Ini ada tempat untuk naruh botol dan sebagainya. Ini juga ada coffee makernya di sini teman-teman. Nah ini juga ada kulkas. Ini yang mau yang panas, ini yang mau dingin. Nah ini ada air minum dingin nih. Jadi beku loh, lihat nih. Lah ini gokil ini. Speknya luar biasa nih. Dari ketiga bus ini masih penasaran teman-teman. Sebetulnya tuh ini produk barunya Tentrem atau gimana sih? Nah untuk itu langsung aja kita hadirkan marketingnya Karoseri Tentrem langsung. Ini aku sekarang udah sama Mas Nugroho nih dari Karoseri Tentrem. Akhirnya iso jagongan Mas yo. Pas tadi Mas Nugroho tuh kedatangan tamu banyak banget tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah rame banget ya. Iya. Salah satu bus yang menarik perhatian pada gelaran Gias 2022 ini. Mas, aku tanya, 2019 ada Gias. Tentrem ngeluarin 18. double deckernya itu? Double decker 2019. 19 ya? Ya. 19, terus 20 nggak ada. 21 kayaknya Tentrem itu ada unitnya tuh. Ada, kita hadir di Gias 2021. Satu-satunya bis yang ada di Gias 2021. Tapi kita di booth Hino. Pada saat itu memang tidak ada karoseri yang ikut. Tapi kita andil di
ikut di bootnya Hino. Gitu. Pada saat itu kita bawa H7 aluminium body di Oke, atas oke, sasis RK260. RK260 yang spion nggak ada Betul. spion aman ya, kayak punya Harapan Iya, Jaya tuh ya. Oke. Terus di Gias 2022 ini Tentrem aku lihat itu ngeluarin 3 apa 4 sih? Kita bawa 4. Bawa 4 ya? Bawa 4, 3 plus 1 ya. 3 plus 1 ya? 3 di boot kita sendiri, Satu. 1 di bootnya Fuso. Oh, Fuso Mitsubishi sana. Iya, ada Canter FE84 GBCN Euro 4. Oh, itu Euro 4? Iya. Oh, punyanya Fuso itu Euro 4? Alhamdulillah punya PO Bagong. Pokoknya Bagong juga. Iya. Oke, Prototype Euro 4. Euro 4 di sono. Iya. Nah, ini yang baru dari karoseri Tentrem. Kalau aku lihat dari depan tadi ya, itu ada Avante H8 Grand Signer. Itu artinya apa, Mas? Grand Signer ya unit ini ya, Grand Signer. Ya, Kalau kita cerita Grand Signer, saya dari awal dari bahasa mananya saya kurang tahu. Tapi itu permintaan dari si owner. Si owner ini Bagong ya kalau cerita saya. Oh ini. Iya. Berarti ini punyanya. Meskipun masih ditutup. Tapi udah kelihatan, Mas. Iya. Soalnya kan orang Blitar. Iya. Blitar Malang itu gak asing dengan Nggak asing ya, dengan nggak logo asing ini banget ya, gitu. iya. Udah familiar. Betul. Grand Signer itu punya arti dia tuan besar. Tuan besar. Oke. Tuan besar. Tuan Karena besar. makanya di bis yang sebesar ini 12 meter dengan tinggi 3,8 H8 ya bodinya ya. Di atas sasis Mercedes-Benz OH 1625 Matic. Matic ini ya? Matic ya. Jadi cuma diisi 12 orang. 12 orang plus 2 bangku yang bisa dilihat di belakang ini itu mungkin peruntukannya untuk pramugari. Oke. Terus ada ruang di belakang ini yang kita tempatin saat ini bisa untuk karaoke, bisa untuk meeting Zoom, bisa untuk bikin presentasi, bisa untuk kantor lah ya. Oke. Dengan segala kelengkapan fasilitasnya dia cocok untuk menjadi tunggangan sang raja kalau ya. Oke. Iya. Ini spek bus spesial ya. Siap. Bukan eksklusif. bukan untuk yang ngelen setiap hari ini kayaknya bukan ya. Betul, Lebih iya. ke peruntukannya lebih ke misalkan ini bus pribadi gitu. Dan perlu digarisbawahi dari semua interior dan lain sebagainya semua total in-house kita kerjakan. Berarti Tentrem sendiri yang mengerjakan Tentrem sendiri yang segini. mengerjakan. Untuk kelas karoseri ini detail banget loh. Alhamdulillah. Gokil, Iya. gokil. Berarti ini baru pertama kali Tentrem bikin seperti ini. Betul. Bikin pertama langsung keren gini teman-teman. Alhamdulillah. Luar biasa. Kan namanya pameran kan, Iya, dipamerkan yang harus all out. All out Iya. ya. Terus tadi aku lihat ini udah bisa naik turun sendiri. Terus TV-nya tuh yang di depan itu kayak turun dan langsung muncul gitu loh. Iya. Wah, ini baru tahu aku udah bisa kayak gitu. Jadi ini aku bisa bilang ini semacam kayak Tentrem itu bisa melayani permintaan customer yang custom gitu bisa berarti ya? Ya, dari kita karoseri kan memang perusahaan make to order. Jadi membuat berdasarkan pesanan. Jadi yang kita buat sasis yang ada di karoseri bukan stok kita. Kita karoseri nggak mungkin, oh saya tak beli sasis ya 50. Enggak gitu. Nunggu beli enggak. Jadi yang sasis yang ada di dalam karoseri itu udah antrian. Jadi sudah ada yang punya. Dari situ antrian karoseri ini sendiri sebenarnya dia kan rumah-rumah, bodi rumah-rumah. Bedanya dengan kalau kita beli mobil passenger saya beli tipe G, tipe V, tipe Q. Kalau di karoseri bisa sedikit kita custom, tapi tidak untuk konstruksinya kan gitu. Yang bisa dimainkan adalah bisa interior, bisa pemilihan warna, bangku, jok dan lain sebagainya. Jadi beli bus itu beda kayak beli mobil. Betul. Garis bawahnya ya. Iya. Kalau beli mobil kan udah ada bentuknya. Kalau Iya. bus itu kita itu kayak semacam bikin rumah ya. Iya. AC-nya sendiri. Iya. Joknya sendiri. Speknya itu sendiri. Nah, karoseri Tentrem ini juga melayani spek yang aneh-aneh kayak gini ya. Ini emang di luar di luar umumnya ya, tapi bus ya. kalau speknya seperti ini ya, kalau biasanya kita kerja di lead time 45 hari kerja di bis normal reguler, kalau ini ya mohon waktu kan gitu. Produk jelimet Mas Iya. ya. Tadi jangan disamakan, Mas. Saya bikin tapi 45 hari jadi ya. Waduh. Berarti bus itu produksi dari karoseri Tentrem itu dari masuk sasis sampai jadi kalau normal itu 45 hari. 45 hari. Oke. Kalau ini mungkin kali 60 hari kerja ya? 60 hari ya? 60 hari kerja teman-teman. 60 hari 2 bulanan, kerja. 2 bulan lebih lah. Kalau kalender ya 2 bulan setengah lah. 2 bulan setengah. Kalau ini ya mungkin 2 kali lipatnya atau 4 kali lipatnya gitu. Karena emang
ini tuh desain permintaan sendiri. Iya. Terus aku lihat itu dari bangkunya juga dari Rimba Kencana ya. Dari Rimba Kencana yang baru ya Mas ya. Betul. Yang mewah, nyaman, terus teknologi yang disematkan juga yang baru juga teman-teman. Ini kalau bilang misalkan kita bikin seperti inilah, ini kita nggak nyebut harga ya. Iya. Cuman berapa kalinya gitu bisa dikira-kira nggak Mas? Biar netizen ini biasanya kepo kan, oh bis mahal ini regane Kalau kita nggak lihat sasisnya ya. nggak lihat sasisnya, kita ambil body ya. aja. Body aja. Body bangku AC ya. Bisa dapat 2 kurang lebih. Oh, berarti 1:2. Hampir Hampir lah. Wah, berarti Avante H8 yang Grand Signature ini emang custom permintaan dari sang ownernya ini. Tapi kalau misalkan ada PO lain atau orang lainnya itu namanya juga Grand Signature atau gimana? Ya. Atau sama gitu? Sebenarnya sih hanya sekedar tagline ya. Oh, hanya sekedar oke, tagline. oke, Kalau mau diganti, misal Rumah Sultan. Bisa juga. Masalah sih. Okay. Ya. Tapi memang basic bodinya Avante H8. Karena dia pakai 1626. Okay. Di tangga itu kayak ada masuk buat kandang macan tapi kok mewah banget ya. Jadi ya itu salah satu permintaan. Ada kamarnya ya, kan gitu kan. Oh, ya. gitu. Jadi kan kita akhirnya menyiapkan tempat. Sedangkan bis ini sudah dikonsep full dari depan sampai belakang. Kalau biasanya yang di belakang sini nih biasanya kasih kamar gitu kandang ya? macan ya di belakangnya sini. Ini udah nggak muat. Akhirnya kita taruh mana? Taruh di bagasi apa? Gak apa-apa. Kalau taruh bagasi kita permak sekalian kan gitu ya. Nah, dibikin kayak kamar dibikin gitu kamar sekalian kan yang mewah sekalian. Okay, Akhirnya okay. yang nempatin mohon maaf bukan kru. Akhirnya kalau seperti itu mungkin yang punya pun sudah bilang, wah ini saya aja mau tidur sini nyaman, gitu, ya. Nyaman. Walaupun itu di bagasi iya, ya. Tinggal nanti mungkin spek kasurnya yang disesuaikan gitu. Itu. Ya. Walah, jadi gitu. Terus yang belakang ini Mas, yang belakangnya ini tuh Avante H7 AB, aluminium body. Ya, ini sama yang hampir mirip-mirip seperti yang kita bawa Gias tahun kemarin. Ya. Cuma ini sasisnya adalah RK280 Euro 4. RK280, oh yang Euro 4 ya? Euro 4. Dan alhamdulillah sudah kejual juga. Udah kejual, oke. Speknya spek wisata sih, spek standar. Nah, cuma ada sedikit tambahan-tambahan pernak-pernik gimmick sedikit lah. Keunggulannya aluminium body dibandingkan apa Mas? Kok sampai tentrem itu bikin. Nah, makanya kita kan sangat berani menempelkan tagline di body kita semua adalah kuat, stabil. Nah, itu jalurnya ke situ. Anti odol. Anti odol itu apa artinya? Nah, itu salah satu yang melekat harusnya di body yang di belakang ya. Oh, harusnya di belakang ini ya? Karena dia benar-benar yang kalau sekarang isunya adalah overdimensi, overload ya. Oke, kendaraan besar pasti odol gitu ya. Kalau isunya kan mesti gitu. Wah, besar pasti overload sama GVB-nya nggak sesuai nih kan. Jadi kita menjawab dengan sebagai kita karoseri apa sih yang kita bisa berbuat kan gitu. Oh, salah satunya adalah solusinya seluruh panel bodi adalah dengan aluminium. Ternyata benar bodi jadi itu sebelum Gias tahun kemarin kita timbang bareng-bareng dengan kapasitas jok yang sama. Ini yang sama ternyata selisih lumayan sekitar 500 sampai 700 kilo lah ya satu unit. Berarti kalau kayak gitu dengan bobot yang lebih ringan otomatis konsumsi bahan bakar jadi lebih irit. Betul, pasti. Tapi kalau masalah kestabilan gimana Mas? Nah itu makanya kenapa tetap kuat, tetap stabil, tapi juga nggak anti odol. Iya. Dari segi kekuatan, dari yang kita bawa Gias 2021 sampai sekarang sudah banyak yang gunakan, yang banyak request body aluminium. Di kita, terutama di kalau bisa dilihat di bis BTS Surabaya, Transmanggi itu semua pakai 17 unit pakai aluminium body. Sangat kuat. Terus ada POE Pastar. Scania-nya itu juga aluminium body. Aluminium body juga sih Stronton itu. Aluminium body. Iya. Jadi dari konsumsi pasti reviewnya bagus, lebih irit, lebih oke. Dari segi kekuatan ternyata ya kalau kita pakai 2 mili ya, kita lebih kuat juga. Perawatan juga lebih serumit yang dibayangkan. Serumit ya. Untuk naikkan, nah ini kenapa kita stabil. Kita bayangkan mobil enteng limbung. Nah itu. Nah logikanya gitu ya. Logikanya kan gitu. Ternyata begitu kita bawa yang tahun kemarin itu, driver kita
kita pantau kan, gimana mobil nih, terus kita rasakan sendiri, kita bawa sendiri, kita sering pakai unit ini untuk sebelum kita bawa ke sini, sering kita pakai dengan Hino terutama acara dan lain sebagainya, naik gunung, lari-lari di tol. Ternyata mobil nggak limbung. Karena ground clearance-nya akhirnya di bawah. Terkait yang stabil itu ya, aku pernah lihat di postingannya Karoseri Tentrem itu ada kayak tambahan stabilizer yang dicat warna orange. Itu apa juga ditambahin itu atau gimana? Yang mana unit yang mana? Yang unit aluminium body tadi yang enggak. Oh itu enggak? Enggak, kan itu PR, kalau aluminium RK. Oh. Jadi kita bikin namanya body traction stabilizer, kita singkat BTS juga. BTS. Oh yang BTS itu khusus untuk 1626. Khusus untuk 1626 biar nggak terlalu limbung ya, gitu. Ya, kalau reviewnya orang kan 1626 ini enak. Tapi ketika dia kena goyangan dikit atau ngerem ini dia gini. Dia goyang sih ya. Berarti itu untuk khusus untuk sasis 1626. 1626. Sasis ini juga berarti. Ini enggak pakai. Ini enggak pakai. Belum pakai. Oke, tapi bisa ditambahin. Bisa. Nah, keunggulannya adalah tidak merubah apapun. Jadi tidak ada pengelasan di sasisnya, tidak modifikasi. Oh, jadi hanya penambahan part. Banyak yang pakai kayak M-Trans, terus Epastar, terutama yang sudah pakai. Iya. Itu efeknya lumayan. Memang improvement kita lakukan terus ya. Penyesuaian dimensi dan lain sebagainya kita lakukan terus. Tapi sejauh ini untuk kendala belum terlihat yang signifikan. Dan kemudahan maintenance. Jadi tinggal baut-baut itu kan kita lepas, kita maintenance, pasang lagi kan gitu. Mungkin yang kalau namanya stabilizer yang boros adalah karet-karetnya kan. Karetnya. Jadi perawatannya harus lebih di situ. Bis ini kelar, bis belakang kelar, satu lagi Mas. Itu ada bis kecil namanya apa tadi? Navigator. Navigator. Itu apa bener produk barunya Tentrem? Alhamdulillah kita tapi tidak sempat pameran, tidak sempat kita launching ya. Di akhir tahun 2021 terlahirlah adiknya New Venom. Kalau dulu kita punya New Venom di kelas bis medium. Sekarang lahirnya namanya Navigator. Navigator ini basically sama seperti New Venom, cuma dia pasar kan membutuhkan dua segmen antara, kalau sekarang udah banyak terlihat single glass, double glass. Ya, kita versi double glassnya untuk kelas medium ini belum punya. Oh, kita ini harus punya. Nah, Venom itu single ya. Iya, aku baru ngeh. Berarti ini versi double glassnya si medium. Iya. Pertanyaanku selama ini aku lihat-lihat itu terjawab sudah sama Mas Nugroho ini. Mas, aku makasih banyak yo. Siap, sama-sama sudah mampir. Terima kasih. Iya. Ini Mas Nugroho ini tamunya luar biasa banyak loh ini. Dari beberapa owner PO yang minat, kalau lihat-lihat wah keren juga ini. Ya akhirnya teman-teman terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.